Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Untuk kesekian kalinya kita mempelajari tentang mapel PPKN. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membicarakan tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Tapi sebelumnya, sebenarnya ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya tentang nilai-nilai Pancasila juga, tetapi penerapannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk kali ini, skupnya kita kecilkan sedikit, yaitu dalam penyelenggaraan bernegara. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada bab 3 ini nanti anak-anak, kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama itu tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membicarakan tentang penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, dan yang ketiga tentang aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oke, sekarang kita bicarakan satu persatu. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu apa saja? Tentunya kalian sudah hafal dengan jelas bahwa sila-sila Pancasila itu mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita membicarakan nilai yang pertama, yaitu nilai dasar dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang ada di dalamnya meliputi apa saja? Nah, ini bisa kalian lihat. Yang pertama, adanya keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ini juga bisa kalian lihat pada pasal 29. Di situ menunjukkan tentang keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, setelah kita yakin, apa yang harus kita lakukan? Yaitu taat di dalam menjalankan ajaran agama. Setelah kita taat terhadap ajaran agama yang kita anut, maka kita juga bisa melihat bagaimana cara kita mengimplementasikan dengan cara mengakui dan memberi kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama kepada orang lain. Selanjutnya, lalu apa yang harus kita lakukan dengan adanya pelaksanaan atau pelaksanaan dalam kehidupan bernegara tentang sila pertama tadi, yaitu tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika pemeluk agama lain menjalankan kehidupan beragamanya, maka kita harus saling menghormati. Selanjutnya, sila kedua. Anak-anakku semua, nilai yang ada dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi, pertama, bagaimana kita memiliki sikap yang sadar serta perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani. Bagaimana cara membentuk kesadaran tadi? Tentu saja melalui pembinaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikutnya adalah pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ingat, kedudukan manusia itu sama. Selanjutnya, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan, mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban, serta memunculkan sikap tenggang rasa di dalam hubungan sosial. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya yang ketiga, yaitu nilai dalam sila persatuan Indonesia. Apa saja yang ada dalam nilai persatuan Indonesia ini? Yang pertama, mengakui dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Ingat, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang majemuk, yang memiliki semua perbedaan-perbedaan yang ada, mulai dari suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Maka karena kedudukan manusia itu sama, maka kita harus menghormati adanya perbedaan yang ada tersebut. Setelah kita menghormati, apa yang harus kita lakukan? Yaitu menjalin kerjasama yang erat dalam wujud kebersamaan dan kegotong royongan. Bersyukurlah nenek moyang kita sudah mengajarkan apa itu kegotong royongan, manfaatnya bagaimana, dan sebagainya. Yang ketiga,
Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kebulatan tekad bersama untuk mewujudkan persatuan bangsa dengan cara mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, serta memiliki rasa bangga dan cinta pada bangsa dan kebudayaan Indonesia, serta rela berkorban demi kehormatan bangsa dan negara Indonesia. Ini semua merupakan implementasi dari perasaan nasionalisme dan juga patriotisme. Berlanjut pada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam sila keempat ini ada beberapa nilai yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, adanya suatu pengakuan bahwa rakyat Indonesia pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Selanjutnya, mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial, mengembangkan atau dengan kata lain mengambil keputusan bersama dengan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati dan menghargai keputusan yang telah disepakati bersama, dan berikutnya adalah bertanggung jawab di dalam melaksanakan keputusan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu nilai yang ada dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anakku semua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima ini, yang pertama, keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Setiap manusia atau setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak, dan hak itu ada dalam diri manusia itu sendiri, melekat sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Adil yang bagaimana? Nah, tentang adil ini nanti bisa sesuai dengan undang-undang yang berlaku ataukah adil dalam persepsi manusia. Tentang hal ini nanti akan dilanjutkan pertemuan berikutnya. Berikutnya yaitu menyeimbangkan, menyelaraskan dan menyerasikan antara hak dan kewajiban, saling bekerja sama untuk mendapatkan keadilan, mengembangkan kedermawanan kepada sesama, membiasakan hidup hemat, sederhana dan kerja keras, menghargai hasil karya orang lain, membiasakan tolong-menolong dengan orang lain, serta menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Anak-anakku semua, untuk pertemuan kali ini, Ibu batasi sampai kali ini saja. Minggu depan kita akan membicarakan yang kedua, yaitu penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan negara, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk kali ini tidak ada tugas, semoga apa yang Ibu sampaikan kali ini membawakan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.